Aku Nalendra saka ing Junggribik Prabu Gembung tanpa sirah nututi marang Irawan. Sinuwun aku ora bakal gendak sikara nanging muarep nanjihake. Apa bener Sang Hyang Bathari Sri wis kaboyong kunduhana negara Ngamarta? Bener kang dadi kandhamu? Raden Janaka ana apa? Aku titip anakku Nilawati kang wis jinatu krama dening anakmu Irawan. Iki dadi pratandha wis ora ana rasa cengkah, ora ana srei, ora ana drengki ing antaraning negara Ngatasangin kulawan negara Ngamarta. Tetep padha sayuk rukun lan padha hanyengguyu nganggone padha angudi marang kamulyan katentreman gedene yaiku ngangkat derajating panguripan kawula sak negara iki. Ya iki yen ngono Sang Hyang Sri diwening kasuburan, diwening katentreman, wis bisa ndayani katentremaning negaraku Ngatasangin. Bali nyang Ngamarta padha karo bali wahyune, bali kang bakal mranata lan milahake marang pranatan negara iki. Supaya pranatan mau bisa nggawe katentreman karajanan kamulyan, ora ngilangake rasa manunggal gotong royong lahir kulawan batine. Sinuwun Kakang Semaropa Purna lelampahan Sri Boyong utawi Sang Hyang Sri mulih utawi Irawan takon bapa menika Indonesia Republik wan menika trah bangsawan aja nganti kena didukumba aja nganti gampang tinumpakan pakarti candala. Sinuwun niki mujudaken simbol nggoh sami takon dateng Bapa Ngakasa bumi pertiwi dadosa ngreksa bumi ingkang wetah nganti lambaran wujudipun eling waspada sabar lan narima Gusti Allah boten sari badhe nuntun titahe yen to cedhak kelawan Gusti Allahe tekun ing pangibadahe njejekaken dhateng payung hukum ingkang satuhu lahir kalian batin. Harapan besar untuk keluarga Fakultas Hukum ing Undip niki mugi netesa lan mentesa kados satur kula njejekaken hukum ngayomi dhateng para kawula sami saged ngangkat derajating kawula sak negara jaya Fakultas Hukum Undip ingkang Desnatalis 66 tahun niki den. Jelas gitu kan, ini ada ilmu closing powernya, ada building timnya, ya kan gitu, ada menyusunnya lagi kerjaan satu persatu nyambungkan sampai tujuannya closing. Nah, oke, Bilven ketika ketemu pertama kali dengan calon nasabah itu penting nggak untuk didasarkan sebagai dasar untuk closing? Ya kayak yang Pak bilang karena 5 menit pertama mungkin menentukan pembicaraan selanjutnya mau kemana. Itu dia. Jadi penting nih. Nah, terus dari pertemuan pertama itu sebenarnya tergambar semua nggak? Diri kita ini gimana? Orang yang kita temuin ini gimana? Terus materi yang kita bawa itu bagaimana? Itu tergambar semua nggak di pertemuan pertama itu? Kalaupun yang terjadi pada waktu pertemuan pertama itu tidak maksimal, kira-kira kalau kita sudah mengerti detail dan bisa menggambarkan pertemuan pertama bahwa diri kita bagaimana di pertemuan itu, terus orang yang kita ketemui bagaimana, terus materi pembicaraan kita gimana, kira-kira pertemuan berikutnya kita bisa lebih bagus nggak? Pasti ya? Pasti kan? Persoalannya, kita itu pernah nggak memperhatikan pertemuan kita pertama?
jarak. Nah, itu dia makanya Om Bilven, kita jadi nggak closing. Kenapa Papi setelkan pertemuan pertama kita dengan UNES ini? Jadi kita bisa belajar Ya. untuk memprepare pertemuan kedua lebih baik lagi. Oke, Apa itu. sih kebutuhannya mereka atau apa kekurangannya kita? Oke, kalau bicara tentang UNES, dari situ tergambar nggak kepinginannya mereka apa, kendalanya mereka apa yang mereka punya, apa Ya. yang kita punya, apa yang Sama. belum mereka punya. Ketemu semua dari situ sebenarnya. Ya, betul sih. Sama kayak kita prospek mau ketemu orang sih, benar. Iya. Ketakutan mereka, Iya. keraguan mereka seperti apa, Hmm. kekhawatiran mereka, Hmm. kemampuan finansialnya dia. Ah. Ya, sebenarnya itu gambar. Tergambar semua ya. Ya, Bi. Nah, persoalannya kita perhatikan nggak pertemuan pertama kita plus pertemuan pertama kita, anak-anak kita? Iya, kurang. Mungkin hanya kita sebatas kita tanya gimana, sudah ketemu orangnya bagaimana, ininya bagaimana, punya duit apa tidak, terus bagaimana, ini apa. Nah, apakah dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kita bisa menggambarkan yang terjadi untuk kita tangkap dianya bagaimana, kitanya bagaimana, dan materi pembicaraannya apa? Abstrak banget. Itu dia, sangat sulit ya Om Bilven untuk kita lagi bisa menganalisa kan, betul nggak? Ya, Papi. Terus kemudian adakah alat bantu yang bisa membantu kita untuk menggambarkan itu semua supaya kita bisa lebih jelas untuk menggambarkan pertemuan pertama itu? Ada, Bi. Nah, apa itu Cak Bagus? Rekaman. Nah, itu yang paling rajin dengerin rekamannya anak-anaknya prospek sendiri itu Om Yuan. Coba kamu tanya. Gimana, Bang? Ya, karena anaknya semua dipasang CCTV sama Om Yohan. Namanya CCTV batin namanya. Ah, Om Farid ada bicara? Makanya, ya toh Om Farid, coba bicara Om Farid, coba bicara kita. No comment, Pak. No comment. Itu ternyata Om Farid juga punya CCTV batinnya Om Ucok ternyata. Jadi Papi ini sekaligus ngajari closing, betul nggak ini Bilven? Kelihatannya kita bahas UNES. Ternyata kita dihadapkan merangkai apa yang sudah kita dapatkan, pertemuan yang kita dapatkan sudah masuk di otak semua itu, kalau nggak kita urai, ya pasti mumet. Kalau mumet Om Bilven. Betul ya, Om Farid perhatikan ya, betul nggak ini proses closing? Karena pertemuan pertama itu kesannya Iya, itu dia. satu Iya, rekamnya. iya. Betul. Kalau kita yang turun, kita pastikan kita harus closing kan gitu Om Farid. Ya betul loh? Betul, Pak. Karena Ya. rata-rata prosesnya di pertemuan pertama itu pasti. Betul. Nah oleh karena itu, jangan kita tidak perhatikan pertemuan pertama yang terjadi oleh anak-anak. Kan gitu. Kalau sampai kita tidak punya rekamannya anak-anak, waduh, ampun Cah Bagus. Sudah pasti itu pertemuan berikutnya sudah pasti gagal Om Farid. Bolehkah kita tentukan strateginya ke depan, wajib untuk ada rekaman setiap kali prospek APP-nya anak-anak untuk pertemuan dengan siapapun. Dan wajib juga untuk kita dengarkan itu apa yang terjadi di pertemuan pertama itu. Loh, pertemuan berikutnya itu kita nggak dengarkan nggak apa-apa, tapi pertemuan pertama itu penting. Gimana Om Farid? Setuju tidak? Itu sangat setuju. Iya. Gimana Om Bilven? Setuju tidak? Setuju, Papi. Ya, kalau perlu pertemuan kita juga ya harus kita rekam supaya kadang kata Om Raka, orang lain itu ngasih tahu Om Raka itu susah. Tapi kalau dia dengerin rekamannya dia sendiri, nah itu pelajaran hidup. Ternyata dia pun juga mumet delok ke omongannya dhewe. Ngono. Ternyata yang paling susah diomongin itu cukup diomongin sama diri sendiri Om Farid. Biar dengerin dia omongannya, iya toh? Terus dengerin rekamannya. Ya, jadi skala prioritas yang harus pakai rekaman siapa Om Farid? Kepala tim. Bukan kepala tim Om Farid. Yang susah dikasih tahu. Anaknya Om Farid. Allah. Ya, lo bener gak Om Farid? Nanti dia kalau dengerin omongan sendiri itu gampang kita menunjukkan. Kita nggak perlu stres kasih tahu. Dia pun dia gelio dilihat omongannya muter-muter kayak gitu. Itu dia ya.
Makanya dengan bercermin kita akan tahu fisiknya kita jelas itu seperti apa, kan gitu Om Farid. Kadang kalau dengan omongan kita itu kita nggak bercermin Om Farid, gitu. Jadi caranya membuat mereka cermin, suruh sering-sering dengarkan prospekannya mereka sendiri. Kita tinggal menunjukkan, kan gitu Om Farid. Masuk dari peringatan. Itu dia. Jadi Om Bilven, kita sepakati bahwa proses untuk training closing power itu yang paling keren apa? Yang paling taktis, paling tepat, dan paling cerdas. Aman, Pak. Ya, harus kita wajibkan diri kita dan anak-anak kita untuk merekam setiap pembicaraan kita berkaitan dengan prospek. Ya, Pak. Ini pun berarti kalau kita mendasarkan dari itu kita sudah tahu bahwa closing power itu yang paling penting adalah cerminan diri sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita omongkan itu sudah pas apa tidak, product knowledge-nya sudah benar apa tidak, kita bisa memahami, mencerna lawan pembicaraan kita itu apa, ya dari rekaman, kan gitu. Oleh karena itu besok pada waktu materi ini sudah siap, langkah pertama semua dosen utama ketika memberikan materi harus direkam dulu, setelah itu didengarkan sendiri dulu, gitu Pak Red. Ya kan, audiensnya adalah anak-anak staf kita sekarang yang ada, kan gitu. Mas Noni ini dengerin nih, makanya PR kita Sabtu Minggu ini banyak nih, harus setelah ini kita rangkai nih materi-materi ini. Ya. Sambil menunggu proses mereka untuk ketemu UNES lagi, ketemu apa, kita harus segera jadwalkan. Om Farid misal ngisi nanti materi tentang ini, siap, langsung kita praktekkan ke anak-anak. Tapi kita rekam, nah, kan gitu. Om Yohan juga gitu, Om Ali juga gitu, ya toh, Om Bilven gitu, Om Denny gitu, semua kita rekam. Ini persiapan dalam rangka untuk menerima sesungguhnya nanti mereka itu seperti apa, kan begitu Om Farid? Begitu, Om. Betul. Nah, terus kemudian mulai besok Senin siapapun yang prospek, ya toh, harus merekam, wajib merekam, kan gitu. Itu nanti kita keluarkan, Om Iswe suruh bikin memo kalau perlu. Kan gitu. Setuju Om Farid? Tapi Ya, Om Bilven setuju? Setuju, Pak. Om Denny setuju? Dia nyetir kata ya. Ya, Dilan setuju gak? Coba Dilan setuju gak Dilan? Oke. Dilan setuju gak? Cak bagus? Ya, setuju. Dilan dididik langitan. Oke. Terus kemudian Om Doni setuju? Siap Pak Bey, setuju. Nabila setuju Nabila? Setuju, Wi. Iya wes, oke ya. Terima Mirahayu, Bu dosen. Setuju. Setuju sing mantep kowe sing genah, omae dadi dosen ora mantep ngono iki. Setuju, Bi. Oke. Kelvin, mana Kelvin? Masih nyambung gak Kelvin? Oh ya wes, ya. Oke, nanti kita susun ya setelah itu teknisnya. Terus nanti yang kaitannya dengan materi awal ini nanti kita akan sempurnakan, tapi yang penting Papi ngasih gambaran dulu. Karena ketika kita paksakan untuk nanti sampai pada materi yang tersusun, memang caranya harus dibuka dulu semuanya gitu. Disadarkan, dicatat, ditulis, apa yang isi kepala ini ditulis dulu. Setelah itu ono sambungannya ora. Oh, ini terlalu lama, oh ini terlalu nggak perlu, ini yang perlu itu jadi kelihatan. Biasa kita tuangkan dulu semua yang ada di kepala ini, kan gitu. Yang intinya mahasiswa itu pengennya dia kuliah itu lulus skripsinya cepat, nilainya apik. Itu kita tangkap tujuan pertama dia gitu, betul? Kita tidak bisa juga mengatakan sama mereka bahwa sampai ora usah pikir ke iku ora iso. Tetap apa yang kita kerjakan besok selama 6 bulan itu juga menjawab solusinya mereka, bahwa dengan mereka di EWF ini mereka juga skripsi ini cepat rampung, kan ngono? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia juga punya tugas nih.
yang namanya mahasiswa ini, bahwa setelah ini dia harus berkarya, dia harus kerja, dia harus bisa mendapatkan penghasilan dari semua yang sudah dia pelajari, dari mulai dia sekolah, terus kemudian dia kuliah. Setelah itu dia harus bisa betul-betul berpraktek dan berpenghasilan. Ingat ya, berpraktek dan berpenghasilan, kan itu. Jadi sarannya Papi, begitu besok itu dua-dua ini harus ketemu. Ya mereka dapat solusi untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan bagus, dengan baik, dan dengan cepat. Yang ketiga, dia pun mendapatkan solusi dari bahwa dia harus punya penghasilan sendiri. Nah gitu. Lah ketika sudah punya penghasilan sendiri, orang yang bisa punya penghasilan sendiri itu yang seperti apa? Kan gitu. Ya, untuk orangnya harus seperti apa, itu kita tekankan. Kalau kue males, ora rajin, ora wani ngomong, kayak gitu Om Farid. Gitu? Gak bisa berbicara, kan gitu ya? Ya susah. Kan gitu. Berarti ini kan tergambar. Nanti kita perlu kasih dia pandangan apa yang bisa membuka diri bahwa personal skill itu penting, kan gitu. Kan gitu. Lah di tempat kita komplit, wong marketing yang paling susah di tempat kita kok. Berarti kan perlu kita gambarkan. Di telepon nggak bisa, telepon lagi. Nggak bisa kita datengin. Nggak bisa kita kirimi apa yang memang dia suka kata-kata. Kan kegigihan kita. Itu kan penting. Lah itu kan kita punya kegigihan itu. Eagerness itu. Tidak boleh gampang menyerah. Itu ada semua loh. Kamu perhatikan soft skill yang harus dipunya itu. Kalau kita sudah di EWF itu semua dapat. Jadi kalau sudah kita gambarkan bahwa sebuah proses itu tidak bisa cuma sekali dua kali itu berhasil, bisa jadi harus berkali-kali, kita tidak boleh capek untuk tetap melaksanakan, kan gitu. Sehingga ketika besok dia berpraktek masuk ke dalam kelas untuk mempraktekkan kerja, nggak ada lagi dia kejenuhan, tahu bahwa itu proses yang harus dia jalani. Itu bagian dari kegigihan. Nah, sama-sama punya tujuan yang harus gigih dan harus punya kepercayaan diri yang penting. Yo podo-podo kita berjuangnya sama-sama memberikan effort yang kuat, yang besar. Ya kalau bisa ya tujuannya sih penghasilannya paling gede, kan gitu Om Farid. Nah, baru setelah itu kita gambarkan di dalam dunia kerja saat ini ya begini, bayarannya ki piro, kan ngono toh? Pantes gak dengan effort yang tadi sudah kita keluarkan untuk jadi orang berhasil, pengusaha yang berhasil itu begini, jadi pegawai profesional gini, kan kegambar tuh semua. Habis itu kita kasih tahu berapa tingkat penghasilannya yang bisa didapatkan, kan gitu. Nah, dari situ mereka sudah melek. Meleknya apa? Oh iya ya, kalau saya punya kapasitas diri yang memang di atas rata-rata, kenapa saya harus kejar sesuatu yang sebenarnya mendapatkannya itu rata-rata, kan gitu. Kita nggak perlu gambarkan penghasilan kita yang seberapa besar, tapi kita kasih tahu bahwa apa yang didapatkan penghasilan di sini itu tingkat rata-ratanya sekian. Sudah selesai. Mereka pasti akan penasaran. Jadi dibuatnya itu 5 sempurnanya itu adalah rasa dia penasarannya tambah kuat dan rasa dia untuk pengen tahu lebih jauh, karena di sini ternyata tempat yang untuk pantas buat orang-orang yang punya kapasitas diri yang tidak pengen rata-rata penghasilannya. Kira-kira gitu Om Farid dan kepala tim yang lainnya. Kira-kira gambarannya itu. Untuk kemeja penandatanganan Bapak W4, Bapak W2 selaku PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Branch Manager PT Equity World Futures. Yang pertama akan ditandatangani adalah nota kesepahaman antara Universitas Negeri Semarang dengan PT Equity World Futures. Berikutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ekonomi dengan PT Equity World.
naskah dapat diangkat agar kami abadikan. Tim dari PT Equity World Futures dari Semarang. Semoga ikatan kolaborasi antara dan kerjasama antara terjalin semakin memperkuat sinergitas antara UNES dan PT Equity World Futures. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.